Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-36. Haleluya. Haleluya. Ya, di depan sudah ada slide yang Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hari ini saya memberi tema firman Tuhan, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Sekali lagi tema kita yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Rasanya tema khotbah berjaga-jaga dan berdoa ini adalah tema khotbah yang sangat tepat di hari-hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada kita orang-orang percaya supaya kita tetap berjaga-jaga, tetapi juga tetap selalu berdoa. Nah, kita akan belajar siang hari ini mengenai apa yang dimaksud Alkitab tentang berjaga-jaga. Dan dalam beberapa ayat nanti kita akan baca bahwa betapa pentingnya kita orang-orang percaya untuk tetap dan selalu berjaga-jaga. Ya. Hari-hari ini banyak sekali orang yang sakit. Ya. Saya kemarin juga habis telepon sama adik di kampung di Manado. Di sana juga sama seperti kita di sini. Ya. Batuk, pilek, panas, tapi itu dalam satu rumah itu bisa semua. Memang lagi musim ini seperti juga wabah, ya. Dan juga di beberapa tempat, ya, telepon yang lagi kurang sehat, ya, lagi juga pada sakit. Nah, yang saya ingin sampaikan sesuai dengan tema kita, berjaga-jaga dan berdoa. Saya katakan tadi bahwa tema khotbah yang merupakan berjaga-jaga dan berdoa ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita di hari-hari ini. Kenapa? Karena banyak hal yang kita tidak akan duga itu akan terjadi di depan kita sekarang. Baik yang sudah sedang kita lewati maupun yang akan nanti kita akan lewati nanti. Siapa sangka, ya, di awal tahun ini ada peperangan yang terjadi di bumi ini. Ya. Dua kekuatan, tapi saya mau katakan sebetulnya ini kalau sampai peperangan Rusia dan Ukraina ini tidak berakhir dalam waktu dekat ini, saya mau katakan ini bukan lagi antara Rusia dan Ukraina, tapi akan seperti ada ayat firman Tuhan di Injil Matius 24. Bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kalau antara satu bangsa dengan satu bangsa, itu masih disebut bangsa dengan bangsa. Tapi kalau satu negara didukung oleh beberapa kekuatan dan satu negara juga didukung oleh beberapa negara, itu sudah sudah kerajaan melawan kerajaan. Rusia dijuluki sebagai kerajaan utara. Berarti dia akan melawan dengan kerajaan yang ada Islam. Nah, apa yang saya mau sampaikan ini menurut Alkitab yang hari ini kita dengar, pentingnya kita berjaga-jaga.
Sekali lagi, pentingnya kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa bumi ini, apa yang akan menimpa kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Dan itu kan ayat ini kalau kita baca dalam perikop adalah menyangkut kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Dan menurut petunjuk Alkitab, menjelang kedatangan Tuhan harus terjadi dahulu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu harus terjadi. Tuhan belum datang kalau ekonomi masih stabil. Itu Alkitab loh yang bilang. Dan kita melihat juga khususnya pemberitaan di dalam negeri dalam awal tahun ini, ya. Bagaimana mungkin juga Bapak Ibu-ibu di tempat ini direpotkan dengan bagaimana susahnya mencari minyak goreng. Belum beres, belum selesai itu muncul lagi ibu-ibu kesulitan beberapa hari kemarin katanya. Itu tahu dan tempe seolah hampir tidak muncul di tempat jual. Belum lagi berakhir itu tiba-tiba muncul katanya harga daging sudah melambung, disusul dengan harga-harga yang lain termasuk rempah-rempah, ya. Semua mengalami kenaikan. Nah, menurut Alkitab ini saya perlu sampaikan supaya kita sudah berjaga dari sekarang. Menurut Alkitab, petunjuk Alkitab, pada masa sulitan, puncak kesulitan akan terjadi yang disebut dalam Wahyu 6 ayat 6. Sejupak gandum sedinar harganya. Memang kita di Indonesia tidak pakai dinar, kita pakai rupiah. Tapi 1 dinar dalam pembahasan di dalam Wahyu itu diambil dari upah orang Timur Tengah, mengupah orang 1 hari 1 dinar. Artinya upah pekerja orang 1 hari hanya mampu, uang itu hanya bisa membeli sejupak gandum. Sejupak gandum dalam kamus Alkitab kurang lebih 1 liter atau 1 kilo. Kita bisa bayangkan itu orang bekerja 1 hari. Sekarang kita ambil yang umum di Indonesia. Itu upah pekerja itu yang dimaksud di Wahyu itu adalah upah pekerja kebun anggur, bekerja kebun. Ya, berarti dia petani. Kalau saya tidak salah, kalau di Indonesia untuk upah bekerja itu memang agak bervariasi. Mulai dari 100.000 sampai 150.000 upah pekerja. Atau upah buruh. Itu seperti itu. Lain hal kalau bicara pekerjaan-pekerjaan yang lain, saya berbicara tentang Alkitab tentang upah pekerja orang kebun anggur. 1 hari 1 dinar, dan 1 dinar hanya bisa membeli sejupak gandum. Itu puncaknya kesulitan. Makanya saya mau katakan, kalau semuanya jadi begini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Ini adalah alamat-alamat. Makanya dalam Injil Lukas yang kita baca, berjaga-jagalah dan berdoa. Karena sudah kita tidak tahu besok terjadi apa lagi, minggu depan apa lagi yang terjadi, bulan depan apa yang terjadi, kita tidak tahu. Belum lagi kita juga tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi melihat tanda-tanda, saya boleh katakan Tuhan sudah sangat dekat kedatangannya. Kita akan melihat tentu beberapa ayat, bukan hanya dari Injil Lukas saja, tapi ada beberapa ayat yang saya rasa perlu kita baca pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas, Injil Matius, tadi Lukas sudah. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Saya akan baca mulai ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 24 mulai ayat 37 sampai 44. Saya bacakan buat kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat di Injil Matius ini mengambil sebuah cerita tentang zaman Nuh. Kita kenal semua cerita ini, bagaimana air bah di zaman Nuh. Dan dalam Injil Matius mencoba mengambil sebuah cerita, sebuah contoh yang pernah ada dan nyata terjadi. Bagaimana orang yang pada waktu itu tidak berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga dalam hal ini bukan berarti saudara tinggal terus di depan pintu terus berjaga-jaga. Wah, bukan itu. Tapi pengertian ayat ini berjaga-jaga itu memberikan pengertian, pemahaman banyak kepada kita. Pertama, hari-hari ini sebagaimana Daud juga katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Hari-hari ini sudah saatnya kita mendekatkan terus diri dengan Tuhan, karena itu adalah bentuk kita berjaga-jaga dengan Tuhan. Saudara ada di ruangan ini beribadah kepada Tuhan, ini juga adalah salah satu cara kita berjaga-jaga. Saya kasih contoh. Sementara kita beribadah, Tuhan datang. Oh, haleluya. Amin. Sementara kita beribadah, Tuhan datang. Oh, haleluya. Saudara mau pilih mana? Saudara lagi di bawah Tuhan datang, atau saudara lagi beribadah Tuhan datang? Saudara. Jadi kita beribadah, kita mendengarkan firman saat ini adalah bentuk dan cara kita untuk terus dan selalu berjaga-jaga. Selain berdoa, ya, sebab firman Allah juga selalu menggandengkan berdoa dan berjaga dan berdoa. Tetapi selain daripada itu, saudara, karena di dalam ayat ini bagaimana Injil Matius menyinggung tentang peristiwa air bah, peristiwa Nuh. Karena orang pada waktu itu kalau kita baca dalam kitab Kejadian, bagaimana orang melakukan kejahatan-kejahatan. Artinya apa? Mereka tidak berjaga-jaga. Orang yang di luar sana yang melakukan kejahatan hari-hari ini, mereka tidak berjaga-jaga, walaupun dia orang Kristen. Memang orang Kristen sudah masuk surga semua. Kalau dia tidak berjaga-jaga, ya tidak masuk surga. Kan sudah dikasih contoh. Ada dua orang di ladang, satu terangkat, satu tidak. Artinya betapa penting kita berjaga-jaga. Belum lagi fenomena-fenomena alam yang kita sedang hadapi di berbagai tempat, ya. Beberapa hari lalu gempa bumi di Sumatera Barat. Beberapa waktu yang lalu juga ada ada badai angin di daerah mana itu, saudara? Daerah NTB di mana, saudara? Belum lagi longsor, belum lagi tanah bergerak, belum lagi banjir, belum lagi yang lain-lain. Ya. Apalagi kalau ada bicara perang, sudah waktu.
Karena efek yang ditimbulkan oleh peperangan itu banyak. Lihat aja nanti kalau ini berkelanjutan, ini Rusia dan Ukraina. Para pakar-pakar ekonomi sudah mulai komentar bahwa barang-barang akan naik karena tidak stabilnya, dan akan timbul sentimen-sentimen ya, di sentimen pasar kelas atas ini juga. Jadi barang-barang, apalagi barang-barang yang diimpor ya, itu akan berpengaruh ya. Dan biasanya juga, apalagi kalau sudah bom ya, sudah, itu akan menimbulkan banyak sakit penyakit karena itu racun sudah ya. Karena ada apa namanya situ ya, ada unsur-unsur kimia di situ sudah ya. Kita masih mungkin ingat Hiroshima dan Nagasaki, berapa puluh tahun baru itu tanah bisa bertumbuh tanah besar. Belum lagi dampak lain yang ditimbulkan. Yang saya ingin sampaikan hari ini, betapa pentingnya kita berjaga-jaga di hari-hari ini. Apapun keadaan yang terjadi, kita tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu sudah. Kita tidak bisa tunda. Baik Tuhan datang maupun keadaan-keadaan yang kita hadapi, semakin kompleks yang kita hadapi hari-hari. Ada begitu banyak orang yang menjerit sekarang sudah. Bahkan saya banyak mendengar ya, berita-berita bahwa memasuki tahun 2022 ini ekonomi begitu berat. Jangankan orang yang hanya bekerja sehari makan sehari, yang orang yang ibaratnya sudah punya modal besar, perputaran sudah miliaran saja, sudah merasakan dampak ini sudah. Banyak yang mulai mengeluhkan hari-hari yang cukup berat. Dan saya mau katakan bahwa ini adalah bagian dari penggenapan kebenaran Tuhan. Nanti satu saat kita akan membuka apa yang di dalam 2 Timotius 3. Di situ dikatakan, ketahuilah, perhatikanlah bahwa hari-hari ini atau pada akhir zaman akan kelak datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Itu kebenaran firman Tuhan. Keadaan yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan mengingatkan betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Dan tentunya disertai dengan doa. Sebab di dalam Injil Lukas tadi supaya kamu dapat bertahan menghadapi keadaan situasi yang sedang terjadi. Jadi kita berjaga dan berdoa juga supaya kita dikasih Tuhan kekuatan. Kenapa saudara? Mungkin saudara juga lihat dalam beberapa pemberitaan beberapa hari yang lalu, ya, ada seorang ibu, dia nekat ke mall, bukan belanja di mall, tapi dia pengen cari tempat yang tinggi untuk menjatuhkan diri. Dengan kata mau bunuh diri. Belum lagi ada yang di hotel di daerah Jakarta Selatan juga pada Ababiu yang itu juga terjadi. Belum lagi yang lain-lain, ya, pembunuhan karena persoalan ekonomi. Suami ke istri ke suami ke mertua, ke orang tua dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah desakan-desakan kebutuhan yang begitu mendesak. Sebagai orang-orang percaya, betul ayat ini mengingatkan berjaga-jaga dan berdoa supaya kita dapat dimampukan oleh Allah, supaya kita kuat menghadapi kenyataan-kenyataan yang kita sedang hadapi. Kata siapa orang yang sudah mengaku anak Tuhan, mengaku orang Kristen, terus kalau dia membiarkan pikirannya, membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis, kata siapa dia tidak bisa lakukan kejahatan? Kata siapa dia tidak akan melakukan kebodohan? Makanya penting saudara, kita terus setiap hari menghadirkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebab saudara,
dalam keadaan seperti ini, iblis juga bekerja keras. Oh iya, dia berusaha. Alkitab berkata dia keliling sekarang. Sudah ada nggak percaya nanti kita lihat firman Tuhan. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 supaya kita percaya ayat ini bahwa itu ada. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Betul nggak Bapak Ibu dia sekarang berkeliling? Kita baca firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena di masa-masa seperti ini iblis juga berupaya mencari siapa yang dapat dia akan telan, saudara. Makanya saya mau katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari. Iblis tidak pilih-pilih pun, saudara. Enggak muda, enggak tua, enggak anak-anak, siapapun saja. Siapa saja yang bisa dia telan. Makanya saudara, Alkitab ini bilang sadarlah dan berjaga-jaga. Sadarlah dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Mari kita sadar sekarang dan kita tetap berjaga-jaga. Yang repotnya kalau ada anak-anak Tuhan di luar sana yang belum sadar sampai hari ini untuk hal ini, itu bahaya. Oh, nanti saja. Ayo, oh iya nanti ya. Ayo Pak, oh nanti aja. Nanti 10 tahun depan. Dia pikir kita kalau masih menyambut 10 tahun depan, melewati tahun ini aja orang sudah mulai berat, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, sadar dan berjaga-jaga. Dengan kata berawas-awas kita di hari-hari. Karena kita melihat keadaan-keadaan yang sedang terjadi, luar biasa. Kalau kita tidak dengan Tuhan, makanya saya bilang tadi, orang sudah mengatakan pun anak Tuhan tidak menjamin, sudah. Kita juga lihat dalam pemberitaan-pemberitaan banyak anak Tuhan yang melakukan kejahatan kalau dia jauh dari Tuhan. Kalau dia nggak sadar seperti ayat ini bilang nggak tidak berjaga-jaga. Makanya ayat ini berkata sadarlah dan berjaga-jaga. Sebab betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Mari kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Saya akan banyak berbicara dulu hari ini untuk tentang berjaga-jaga, ya? Dan tentunya berdoa juga. Kita lihat dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Karena waktu juga berjalan cepat, kita juga harus lebih cepat lagi. Ya. 1 Tesalonika 5 mulai ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Balik lagi. Memang ini ayat ini baik di apa tadi kita sudah baca di 1 Petrus 5 dan di dalam 1 Tesalonika Rasul Paulus tadi mengingatkan
betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan sadar. Nah, di sini dia katakan, sebab itu baiklah jangan kita seperti baiklah jangan kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan dalam 1 Tesalonika 5 juga judulnya di atas, yaitu berjaga-jaga. Nanti mungkin minggu depan saya akan menjelaskan apakah benar Tuhan datang seperti pencuri. Nah, nanti minggu depan kita bahas. Saya mau bahas dulu yang berjaga. Sebab tadi kan ada menyinggung Tuhan datang seolah-olah seperti pencuri. Nah, nanti kita bahas minggu depan. Saya bahas dulu ini berjaga-jaga. Saudara, bagaimana dan apa yang kita harus lakukan di hari-hari ini supaya kita tetap sadar dan supaya kita tetap berjaga-jaga? Ada rambu-rambu apa yang kita harus perhatikan? Mari kita lihat bersama dalam kitab Roma. Nah, mungkin kita ada panjang sedikit di sini karena memang ada banyak hal yang saya perlu jelaskan. Roma 13, kitab Roma pasal 13, mulai ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi jangan tidur, saudara, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Nah, haleluya. Saudara-saudara, dalam kitab Roma menjelaskan tentang betapa dekatnya kedatangan Tuhan. Dan dalam kitab Roma menjelaskan bagaimana kita berjaga-jaga. Firman Allah menjelaskan jangan tidur, itu yang pertama. Jangan tidur, harus berjaga terus. Kita tahu bahwa ada contoh tentang yang tidur dalam Injil Matius 25. 5 anak darah yang bijaksana, 5 anak darah yang bodoh. Di sini juga memberikan contoh tentang apa? Yang bodoh itu tidur mau, nggak ada persiapan, tidak berjaga. Artinya di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang memberikan semacam mengingatkan kita betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Saya nggak mau katakan bahwa Tuhan boleh datang sebentar malam, bukan itu maksud saya. Tapi yang saya ingin sampaikan, dengan melihat keadaan tanda-tanda akhir zaman ini semakin mengalamatkan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan saya melihat ada begitu banyak yang difirmankan dalam Alkitab, nubuatan Alkitab sedang dan terus terjadi hari-hari ini. Termasuk wabah penyakit ini, ya, dari 2 tahun yang lalu, itu adalah penggenapan firman. Nanti saya akan bahas ini dalam kitab Waktu Benar mengenai meterai yang keempat dan kelima. Apa makna itu juga?
Sebab di situ Alkitab berkata seperempat penduduk bumi akan mati dengan ada beberapa hal. Seperempat. Termasuk salah satunya ya wabah. Jadi kita tidak heran ya, yang tahun yang lalu di India dan beberapa negara dalam satu hari sekian, itu tidak heran. Alkitab jauh-jauh hari sudah dibuatkan. Di Indonesia juga mengalami, sampai kita lihat di beritanya, bagaimana di tempat-tempat berkurang ambulan antri gelombang udah ada. Maksudnya itu tersedia karena begitu banyak orang yang memberikan. Ya. Sampai saya juga baca dalam satu percakapan tentang penggali kubur, dia bilang kami bekerja siang malam, tapi kemampuan mereka sudah seimbang dengan mayat-mayat yang berdatangan. Itu di satu tempat, belum di tempat lain. Balik lagi, Alkitab sudah membuatkan surga. Artinya apa? Bagi kita anak Tuhan, nggak heran. Kenapa? Kita sudah lihat dalam firman. Nah, ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti Alkitab ingatkan kita berjaga-jaga. Itu harus sudah. Sesibuk apapun kita tetap berjaga-jaga. Tuhan juga mengajarkan kita malas-malasan, enggak. Tapi jangan sampai kesibukan kita lupa akan Tuhan. Kita harus berjaga terus. Karena kita tidak tahu sudah. Ya, melihat keadaan-keadaan ini, baik fenomena-fenomena alam yang terjadi, yang dalam waktu yang tidak diduga itu bisa terjadi sudah. Ya. Bisa terjadi. Sebab bencana alam kan itu nggak ngomong-ngomong, tapi tahu nggak terjadi. Ya. Bahkan yang kita tahu, yang beberapa yang menjadi korban baik tanah longsor itu kan, dia pikir nggak ada, dia tidur tahu-tahu sudah rumahnya tertimbun dengan tanah longsor. Kan nggak dikasih tahu itu. Itu fenomena alam sudah. Nggak dikasih tahu. Gempa kemarin pada nggak ada yang kasih tahu. Tiba-tiba terjadi. Dan menurut petunjuk Alkitab, fenomena alam yang banyak dicatat adalah gempa bumi. Sekali lagi, menurut petunjuk Alkitab, fenomena alam yang banyak terjadi yang dicatat Alkitab adalah gempa bumi. Kalau ada pakar bilang, oh yang waktu dulu tentang tsunami dulu, oh ada lempengan ini, dalam hati saya memang lempengan itu waktu diciptakan bumi nggak tahu itu lempengan. Yang buat itu Tuhan juga. Memang Tuhan tahu. Tuhan sudah atur di bawah bumi ada yang dia bisa cuma geser sedikit, semua bisa goyang. Jadi kalau pakar-pakar bilang, oh itu karena diakibatkan ada patahan, ada lempengan, ada apa, dalam hati saya yang buat Tuhan kok, kita yang repot. Semua Tuhan sudah atur. Gunung-gunung Tuhan sudah atur semua. Ya. Saya daerah di tempat tinggal saya itu dekat sekali dengan gunung berapi. Ya. Yang aktif di daerah saya kan dua, Soputan sama Lontong. Nah, Soputan yang paling dekat sama saya. Saya waktu masih di sana, dia berapa kali sudah. Dan itu nggak dikasih tahu. Kalau ada kalau udah lihat udah itu wah udah siap-siap lagi kita. Tinggal lihat itu air. Ya, jadi kita kalau udah gunung meletus begitu, tinggal lihat gimana arah air dulu. Kalau arah air barat, akibat ke tempat kita. Wah, siap-siap. Tapi kalau arah air dia ke sana, itu daerah Batu. Tapi kalau dia arah ke sana, itu daerah kawasan Samudra Manado, Kota Manado. Begitu, tinggal bagaimana? Nah, pertanyaan saya, siapa yang arahkan air? Ya Tuhan. Ya suka-suka Tuhan. Mau dibawa kemana itu abu? Nggak ada yang sama dengan saudara. Berapa kali sudah? Waduh, selesai dulu sudah. Kalau gunung itu sudah bersih. Kalau mengaku ya sabun. Karena kalau ketebalan itu abu tebal, kalau terus kekuatan atapnya kayak ini bisa kan di daerah saya, kecamatan saya ada satu gedung besar namanya
gedung pendopo besar satu gedung, ampuh waktu itu sudah nggak kuat menahan beban karena waktu itu cukup tebal untuk apa? Cukup tebal, tanaman rusak. Jangankan tanaman yang seperti rantang pohon-pohon aja yang tumpang. Saya yang paling repot sudah habis gunung apabila terus hujan. Waduh. Tapi itu gimana? Jadi balik lagi di ayat ini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang kita berjaga sekarang itu sudah perlengkapi diri kita dengan senjata Allah, senjata terang, yaitu kebenaran firman. Saudara datang hari ini untuk apa? Supaya hidup saudara diperlengkapi dengan senjata Allah. Dan itu adalah bentuk saudara berjaga-jaga dengan Tuhan. Karena kalau kita punya firman, kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak mudah hanyut, kita tidak mudah diterpa oleh ketakutan dan apapun yang sedang menimpa dunia sekarang. Hari-hari ini saudara, memang kita perlu pegang kebenaran firman Tuhan. Satu Petrus 5 ayat 8. Markus. Tadi sudah disebut. Sekarang Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Satu Petrus tadi sudah. Efesus 6 ayat 18. Begini firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam ayat ini diulangi lagi pentingnya berdoa dan berjaga-jaga. Hari-hari ini kita lebih banyak berdoa, saudara. Lebih banyak kali berdoa. Makanya tidak salah kalau kita membuat jadwal dalam hari Jumat itu sebagai ibadah doa, karena memang kita banyak berdoa di sana, banyak memanjatkan permohonan doa kepada Tuhan, berdoa untuk saudara, famili, keluarga kita, berdoa untuk anak-anak baik yang masih kecil yang sudah berumah tangga, kita berdoa, yang sudah punya cucu berdoa, cucu-cucu berdoa. Sebab apa saudara? Memang Alkitab mengingatkan untuk terus dan selalu berdoa dengan tidak putus-putusnya. Sekali dengan tidak putus-putusnya. Terus berdoa. Hari-hari ini saya mau katakan kekuatan gereja adalah doa. Kalau ada gereja besar, oh kami dalil, kami besar sampai miliaran, itu tidak menjadi iman mereka. Kalau ada gereja yang membanggakan di waktu keuangan gereja mereka miliar, saya mengatakan itu tidak menjamin bahwa mereka bisa bertahan atau tidak di hari-hari ini. Yang bisa menjamin kita kuat di dalam Tuhan yaitu iman kita. Makanya Alkitab mengingatkan lagi berdoa dan berjaga dan berdoa terus dengan tidak putus-putusnya. Terus secara kontinu, terus berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, sebentar aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang masalahnya sekarang begini sekali. Ada banyak fenomena yang tidak masuk akal. Ya, kita tahu di daerah Timur Tengah belakangan ini dihebohkan dengan apa saudara? Di padang pasir kok bisa banjir? Itu hal yang aneh. Tapi ya saya mau katakan dia yang punya kuasa itu Tuhan. Apa saja dia bisa buat.
2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, saya ada berkomunikasi dengan dulu jemaat di sini tapi sudah pindah ke daerah Pekalongan. Keluarga itu tinggal di Denganamon, tapi sudah beberapa tahun mereka sudah tinggal di Pekalongan. Dan waktu itu, waktu di telepon dibilang, Pak, di sini lagi banjir, bahkan di kota, di kota Pekalongan, di kota banjir. Terus udah kalau tuh akhirnya, kebetulan saya pernah pergi dulu, cuma sekali sih, saya berkunjung di keluarga ini Pekalongan dan mereka tinggal di perumahan. Nah, rupanya perumahan dulu yang pernah rumah itu nggak bisa ditempati lagi karena sudah ibaratnya banjirnya sudah nggak ini lagi ya, sudah nggak ini lagi. Ada sedikit banjir ya udah dia nggak tahu dari rumah tapi tidak. Tapi di rumah dia banjir juga. Yang belum pernah terjadi. Nah, karena menurut pemberitaan yang saya juga dengar, persoalannya air laut sekarang naik terus. Karena dengan pemanasan global, jadi di kutub utara sana, itu gunung-gunung es sekarang longsor sekarang jadi cair. Nah, dia mau kemana? Dia ke laut. Bahkan ada yang bilang beberapa tahun ke depan, ya di Jawa ya, nggak tahu kalau masih ada. Karena itu akan rentan sekali katanya. Karena laut naik terus. Dan coba kita lihat memang di daerah Piusan, ya, di daerah Jakarta Utara. Kalau kita lihat, ya hujan sedikit, karena air kalau bisa lagi ke laut, malah bisa dibawa balik. Apalagi beberapa waktu yang lalu sempat drop ya, waduh, malah bukan lagi darat lautnya ke darat sudah. Ya. Terus ada yang bisa protes kutub utara, nggak ada yang bisa protes. Siapa yang ciptakan itu? Yang gunung-gunung es di sana? Itu orang yang ciptakan. Nah, apa yang saya mau katakan? Balik lagi ke ayat ini. Betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Berdoa, berjaga. Ini penting dalam hidup kita. Sebab apa saudara? Kalau kita tetap berdoa dan tetap berjaga, apapun yang terjadi, kita hanya bisa berkata selamat dan selamat. Sebab apapun yang terjadi, haleluya, puji Tuhan. Selamat terjadi karena kita tetap berjaga dan kita tetap berdoa. Sama di waktu zamannya Nuh, bagi kebanyakan orang di luar sana, mereka dilanda dengan air bah. Tapi keluarga Nuh, sudah kita tahu cerita, mereka masuk ke dalam bahtera yang dipersiapkan karena pada waktu mereka tetap berjaga-jaga. Makanya pentingnya kita berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya bahtera kehidupan kita, bahtera keselamatan kita tetap terjaga. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.